Pernahkah Anda membeli buku bagus yang sampai sekarang plastik pembungkusnya bahkan belum dibuka? Atau mendaftar kelas online, tapi sampai hari ini videonya cuma ditonton di bab awal? Daftar keinginan Anda pun makin panjang. Ingin jago public speaking, ingin punya bisnis sampingan, ingin investasi, ingin makin fit. Tapi uniknya, di akhir hari, satu pun tak ada yang beneran terjadi. Yang Anda lakukan dari malam sampai jam 1 pagi justru cuma scrolling media sosial tanpa adanya tujuan. Dan setelah itu, Anda menuduh diri Anda dengan satu kata, "Gua emang pemalas." Itu analisa yang salah total. Secara psikologis, Anda bukanlah malas. Otak Anda sebenarnya cuma sedang mengalami kondisi yang namanya system overload alias mogok kerja. Karena dijejaki terlalu banyak instruksi dalam waktu yang bersamaan. Bayangkan otak Anda itu seperti laptop dengan RAM yang terbatas. Ketika Anda ingin memulai sesuatu kebiasaan baru, misalnya olahraga pagi, otak Anda sebenarnya tak cuma memikirkan kata olahraga. Otak Anda mengambil sekumpulan keputusan kecil. Harus olahraga apa? Jam berapa? Pakai baju yang mana? Di rumah atau di gym? Mau makan dulu atau enggak? Itu baru satu tujuan. Sekarang bayangkan kalau dalam 1 minggu Anda berniat menuntaskan 5 hal sekaligus. Mau diet, mau belajar bahasa asing, mau bangun jam 5 pagi, dan mau mulai jualan online. Itu artinya Anda sedang memaksa RAM otak Anda memproses puluhan keputusan baru setiap hari. Apa yang terjadi pada laptop kalau kita buka 50 tab aplikasi secara bersamaan? Crash, laptopnya nge-freeze. Sama seperti otak, ketika dijejali terlalu banyak opsi dan keputusan, otak memilih jalur penyelamatan energi paling primitif, yaitu mundur dan tak memilih apa-apa. Itu sebabnya Anda malah berakhir rebahan sambil memandangi atap kamar. Ini yang dinamakan paradox of choice. Makin banyak hal yang Anda ingin capai, makin besar peluang Anda untuk tak melangkah sama sekali. Masalahnya tak berhenti sampai di situ. Ada racun lain yang diam-diam merusak mental Anda, ekspektasi kesempurnaan. Ketika Anda memasang 5 target dalam sehari, Anda sebenarnya sedang menaruh 5 jebakan kegagalan untuk diri Anda sendiri. Di akhir hari, dari 5 target itu, mungkin Anda berhasil menjalankan satu hal. Misalnya, Anda berhasil minum air putih 2 liter. Tapi karena 4 target lainnya bolong, otak Anda tidak fokus pada satu keberhasilan itu. Otak Anda justru mencatat, hari ini gua gagal lagi. Jika pola ini berulang selama seminggu, identitas Anda pelan-pelan akan bergeser. Anda mulai percaya bahwa Anda adalah orang yang konsistensinya buruk, tak punya komitmen, dan pemalas. Padahal masalah utamanya bukan pada niat Anda, tapi pada skala target yang dari awal memang tak masuk akal untuk kapasitas manusia normal. Lalu bagaimana cara meretas pola otak yang gampang overwhelm ini? Prinsip utamanya itu sederhana. Jatuhkan beban keputusannya, bukan ambisinya. Kita bisa belajar dari industri otomotif Jepang lewat filosofi Kaizen. Artinya perbaikan mikroskopis yang dilakukan secara konsisten daripada melakukan revolusi besar yang bikin otak kita kaget. Buatlah perubahan itu sangat kecil, sampai otak Anda bahkan tak sadar bahwa ia sedang diajak bekerja. Berikut 3 langkah taktisnya. Pertama, aturan 1 titik fokus. Tahan dulu 9 keinginan Anda yang lain. Pilih satu kebiasaan yang paling punya efek domino. Kalau kebiasaan utama ini sudah berjalan otomatis seperti bernafas, barulah tambahkan kebiasaan kedua. Kedua, kecilkan langkah sampai terasa konyol. Jangan pasang target, gua mau baca 30 halaman tiap malam. Otak kita bakal nolak. Ganti targetnya jadi gua cuma wajib baca buku dan baca 1 kalimat. Terdengar konyol memang, tapi tujuannya bukan membaca 30 halaman. Tujuannya adalah menebus rasa malas untuk kita mulai. Begitu Anda sudah duduk dan membaca 1 kalimat, gesekan terberatnya itu sudah lewat. Ketiga, tempelkan ke rutinitas lama. Jangan buat jadwal baru di jam yang tak pasti. Tempelkan kebiasaan baru ke rutinitas yang sudah pasti Anda lakukan tiap hari. Bukan gini, gua mau belajar bahasa asing jam 7 malam.
Tapi sambil nunggu kopi pagi matang, gua wajib kerjain satu soal di aplikasi bahasa. Ambisi yang besar itu bagus. Punya banyak keinginan itu tanda bahwa Anda peduli pada masa depan Anda sendiri. Tapi ingat, rumah yang kokoh tak dibangun dengan melempar 1000 batu bata sekaligus ke tanah. Rumah itu dibangun dengan menata satu bata bata setiap hari, sepresisi mungkin tanpa peduli seberapa lambat kelihatannya. Berhentilah menyalahkan diri sendiri sebagai pemalas. Kecilkan ukurannya, ambil satu bata-bata itu tiap hari dan mulailah melangkah. Apa big goal yang paling ingin Anda capai tahun ini? Dan apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan dalam 5 menit ke depan? Coba tulis di kolom komentar. Mari kita saling kawal.